Lanjutkan lagi bab 2, bagian 2. Orang-orang yang menyangkal nilai dirinya. Perasaan tidak senang akan merasuk jika kita tidak bisa mencintai diri sendiri. Sama seperti ketika harus selalu kemana-mana dengan saudara kembar yang tidak kita sukai. Merasa seperti dimarahi padahal tidak melakukan apa-apa dan pesimis dalam segala hal. Sebaliknya, jika kita mencintai diri sendiri, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Kita merasa seperti ada yang menemani meskipun berjalan sendirian. Kita tidak terlalu terganggu walaupun merasa kesepian dan bisa meminta saran kepada diri yang tercinta. Kendati demikian, kita tidak menjadi orang yang kesepian. Orang yang mencintai dirinya memiliki rasa percaya diri karena tidak takut untuk sendirian. Kepercayaan diri ini menghilangkan kekhawatiran yang muncul saat bersama orang lain. Rasa percaya diri ini juga berfungsi sebagai daya tarik yang membuat kita dikenal di sekitar. Tidak sreg dengan diri sendiri. Saya juga pernah begitu membenci diri saya sendiri. Saya merasa tidak bergairah di akhir kelas 1 SMA. Saya malas bangun dan tidak selera makan, dan kehilangan hasrat terhadap segala hal. Saya tidak mandi, dan jika ke sekolah pun selalu duduk di kursi paling belakang untuk tidur dan sekedar untuk bengong. Saya merasa asing dengan keadaan saya tersebut karena terbiasa hidup dengan sebagai anak baik. Namun saya pun tidak terlalu terkejut karena tidak ada lagi energi yang tersisa untuk itu. Teman-teman berbisik-bisik bahwa saya mengantuk karena belajar semalam suntuk, tetapi saya pun tidak punya tenaga untuk membantahnya. Meskipun begitu, saya tidak pernah marah-marah atau melampiaskan emosi kepada siapapun. Keluarga saya tampak tidak tahu. Sepertinya mereka mengira bahwa anak bungsunya ini menjadi sensitif karena kakak laki-lakinya akan menghadapi ujian masuk universitas. Sementara saya semakin lama semakin dingin dengan pikiran, kapan mereka pernah peduli pada aku? Lalu suatu hari, ibu menyuruh saya ikut dengannya sebentar. Ibu membawa saya ke toko buku kecil yang ada di daerah kami. Kalau ada buku yang kamu mau beli, beli saja, katanya dengan ekspresi datar. Setelah mengelilingi rak buku, saya memilih buku berjudul Mencintai Diri Sendiri. Kalimat kamu tidak akan bisa mencintai siapapun jika tidak mencintai diri sendiri. Kata-kata itu tentunya menusuk mata saya. Saya pun menghabiskan waktu membolak-balik buku tersebut ketika ada keinginan. Jika dikenang kembali, ada yang lebih mengganggu daripada ketidakbergairahan diri saya pada kala itu. Yaitu saya tidak bisa memahami kondisi saya sendiri. Saya tidak suka dan tidak mau mengerti diri saya yang terlihat lemah. Tidak punya kemauan dan tentunya kehilangan semangat bertanding. Masih lumayan jika itu karena nilai saya turun dan ada masalah dengan keluarga. Tetapi ini karena saya merasa tidak suka dengan diri saya sendiri. Saya tidak ingat betul isi buku tersebut, namun tulisan tentang mencintai diri sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting bagi anak SMA berusia 18 tahun seperti saya. Itu pertama kalinya saya diberitahu tentang pentingnya mencintai diri sendiri dan apa yang akan terjadi jika itu tidak dilakukan. Berkatnya saya memperoleh keberanian setiap kali merasa kacau dan menjadikan cara mencintai kondisi diri sekarang sebagai standar. Sepenting apapun orang itu bagi kita, kita tidak boleh berhenti mencintai diri sendiri karena dia. Sepenting apapun orang itu bagi kita, kita tidak boleh berhenti mencintai diri sendiri karena dia. Mungkin karena itu saya bisa yakin saat berpisah dengan orang yang membuat saya menderita dan tidak bahagia. Begitu pula saat harus lepas dari alkohol atau game online. Sebab menata hidup saya lebih penting daripada mengumpulkan benda atau mengikuti suasana. Waktu berlalu dan saya pun menjadi dokter kejiwaan yang memenangkan hati orang lain.
Orang-orang yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri menemui saya untuk mendapatkan bantuan. Secara khusus, saya begitu peduli terhadap mereka. Mungkin karena pengalaman pahit dalam hidup saya sendiri. Saya juga tidak mengerti alasan saya menjadi malas atau tidak bergairah di usia 20-an. Namun saya juga tidak suka kondisi tersebut. Mungkin karena saya kecanduan dengan rasa semangat ketika rajin bergerak, dan saya pun tumbuh dengan melihat orang tua yang selalu mengusahakan yang terbaik dalam segala hal. Emosi yang tidak saya sukai tersebut mengikuti saya sehingga ke universitas. Kampus kedokteran dipenuhi dengan anak-anak yang keren. Mereka semua pintar, pandai bergaul, dan juga rajin. Berbeda sekali dengan saya. Kenapa aku tidak bisa sekeren mereka? Kenapa aku tidak bisa langsung hafal? Rasa rendah diri saya semakin membesar. Namun, saya juga tidak bisa mengungkapkannya karena harga diri saya akan terluka. Teman-teman yang memilih jalur berbeda, entah yang masuk ke militer atau hidup susah di perkampungan, iri pun kepada saya. Kalau saya mengungkapkan isi hati kepada teman-teman yang seperti itu, mereka tidak akan mungkin bisa bersimpati. Saya saja tidak memahami diri saya sendiri, maka bagaimana mungkin saya meminta mereka memahami saya? Saya menjalani masa itu dengan cara tutup mulut. Sepertinya itu pertama kalinya saya mengetahui betapa kesepiannya tidak bisa mencintai diri sendiri. Teman terdekat adalah diri sendiri. Membenci atau tidak tertarik dengan seorang bukanlah sesuatu yang spesial. Setiap orang memiliki orang yang disukai dan tidak disukai. Namun, membenci orang terdekat merupakan masalah tersebut. Kita akan sulit bahagia jika tidak mencintai pasangan atau tidak tertarik dengan kekasih kita. Hati akan terasa tidak nyaman bila ada orang yang dibenci di antara keluarga atau teman sekantor. Ketidakpedulian antara pasutri secara alamiah juga akan berpengaruh terhadap anak-anaknya, terlebih jika orang yang tidak disukai itu adalah diri sendiri. Masalahnya akan semakin parah karena kita harus berhadapan dengan diri sendiri dalam sebuah kesepakatan. Saat bicara, bergerak, makan, tidur, dan sebagainya, kita harus melihat sosoknya setiap kali bercermin. Inilah yang membuat kesal orang yang tidak mencintai dirinya sendiri, secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak suka dengan diri yang tidak bersemangat, membenci diri yang pendek, dan marah terhadap diri yang bersifat kaku. Di setiap saat itu, ia tanpa ragu mencerca dirinya dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Bayangkan jika ada seseorang yang naik di panggung Anda dan sepanjang hari mencemooh atau membandingkan Anda dengan orang lain. Bagaimana jika ada sebuah alat di kuping kita yang membisikkan, "Kamu jelek, kamu tidak bisa apa-apa dibandingkan orang lain." Untuk mencuci otak kita, itulah yang terjadi ketika kita membenci diri sendiri. Kita bisa menghindar kalau orang lain yang mengkritik, tetapi itu tidak mungkin kalau diri sendiri yang membenci. Kita harus mendengar omelannya sepanjang hari. Terus-menerus orang yang harga dirinya akan turun akibat banyaknya cercaan dan membandingkan mudah sekali menjadi orang yang pesimis. Membanding terbalik dengan ini, kehidupan orang yang mencintai dirinya sendiri sangatlah mudah. Mencintai diri sendiri sama seperti ada bersama teman yang terhubung secara batin. Oleh karena itu mereka tidak terlalu terguncang ketika rasa sepi menghampiri atau bisa menikmati liburan solo berdua. Mereka merasa nyaman setiap kali bercermin dan hati menjadi tenang setiap kali mendengar suara sendiri. Mereka bisa menghibur dan menyemangati diri sendiri, terutama tentang suatu hal yang pernah dilakukan. Mereka tidak akan merasa takut dan cemas dengan apa yang dipikirkan orang lain. Tentu hal yang mengganggu masih akan mereka rasakan. Mereka bisa tetap gagal ujian, putus dengan kekasih, atau orang tua meninggal dunia. Namun mereka tidak mengkritik dirinya ketika itu terjadi dengan berkata, "Kenapa aku begini dan kenapa aku begitu?" Masa penderitaan mereka juga tidak lama karena mereka menerima begitu saja kenyataan yang tidak mengenakan. Saat ada masalah, mereka secara aktif mencari solusinya. Mereka tidak membuang-buang energi untuk membandingkan diri dengan orang lain dan mengumpat dirinya sendiri.
sama seperti orang yang sehat yang segera memulihkan daya tahan tubuhnya saat terserang demam. Sama seperti memiliki teman di sisi yang selalu menghibur dan membangkitkan semangat. Katakan tidak apa-apa kepada diri sendiri. Jika Anda ingin hidup sedikit nyaman, Anda harus sering-sering mengatakan tidak apa-apa kepada diri sendiri. Kita terlalu lama hidup dengan berkompetisi, membandingkan, dan dicerca orang lain. Kita mengutuk diri, kurang, dan aneh, dan lebih dari yang perlukan. Ego kita jatuh ke dalam kesedihan dan perasaan yang tertindas. Oleh karena itu, mulai sekarang Anda harus menghibur diri dengan agak berlebihan. Beberapa orang yang mungkin akan berkata, bukanlah itu akan membuat lupa diri? Pertanyaan yang bagus. Tidak. Terlebih bila selama ini Anda terlalu mengekang dan menekan diri sendiri, maka Anda harus lebih mengatakannya. Itu bukan kesalahan kita, itu gara-gara masyarakat dan pendidikan yang salah. Tidak apa-apa melakukan justifikasi. Anda harus menoleransi dan merasionalisasi diri sendiri sampai agak berlebihan. Anda harus mengatakan tidak apa-apa, lupa diri juga. Tidak apa-apa harga diri rendah. Berkat ini Anda bisa lebih berusaha dan memiliki waktu untuk istirahat ketika sedang tidak bersemangat. Anda hanya perlu berkata, tidak apa-apa, kamu sudah berusaha keras selama ini. Tidak apa-apa kalau sekarang belum bisa seperti itu, sebab ini adalah langkah pertama kita. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri, menulis catatan harian, tidak apa-apa. Mari luangkan waktu untuk mengingat apa yang terjadi hari ini dan menepuk-nepuk diri sendiri. Ini bukan hanya demi menenangkan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi teknik yang bagus untuk dipakai saat Anda bertemu dengan orang yang dicintai. Caranya mudah. Pertama, tulislah hal-hal yang Anda alami hari ini. Contoh, hari ini aku membaca buku tentang harga diri. Kedua, tulislah perasaan yang muncul akibat hal tersebut. Contoh, khawatir kalau aku termasuk orang yang harga dirinya rendah. Yang ketiga, tulislah tidak apa-apa. Membaca buku tentang harga diri membuatku sedikit khawatir bahwa harga diriku terlalu rendah. Tetapi tidak apa-apa. Perasaan seperti ini wajar untuk muncul setelah membaca buku semacam itu. Justru aneh kalau tidak timbul pikiran seperti itu. Tidak apa-apa. Dilanjutkan dengan bab 2 part 3.